Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus. Malam hari ini kita akan bicara tentang peluang Persiraja Banda Aceh untuk bisa menang lawan Persita Tangerang. Sebelum kita berbicara tentang peluang Persiraja Banda Aceh, mari kita lihat dulu beberapa hasil yang mengejutkan di turnamen Piala Menpora pada tahun 2021 ini. Karena kita ketahui bahwa tim-tim besar mengalami kesulitan yang luar biasa ketika berhadapan dengan tim-tim yang sebenarnya di bawah mereka. Tapi inilah seperti yang saya jelaskan di awal pemirsa, kawan-kawan semuanya, bahwa di pertandingan sepak bola tidak ada jaminan bahwa tim besar akan menang. Tapi spirit lah, totalitas lah, dan semangat juang lah yang akan membuktikan di atas lapangan hingga 90 menit berakhir pertandingan baru kita ketahui siapa pemenang yang sesungguhnya. Contoh pada pertandingan pertama Piala Menpora mempertemukan antara Arema versus Tira Persikabo. Secara materi pemain mungkin kita tahu bahwa Arema lebih diunggulkan, tapi nyatanya di atas lapangan Tira Persikabo sangat merepotkan Arema dan pertahanan Arema betul-betul hancur. Arema sempat tertinggal 1-0 dan kemudian disamakan oleh pemain Arema di babak kedua dan menjadi 1-1. Ini adalah merupakan bahwa tidak ada jaminan di Piala Menpora ini siapa klub yang besar maka dia akan mudah untuk lolos ke babak selanjutnya. Tidak pemirsa, maka pertandingan di Piala Menpora kali ini betul-betul sangat luar biasa. Selain pemilihan tempat pertandingannya yang betul-betul fair dan betul-betul tidak ada tuan rumah, maka masing-masing tuan rumah mainnya di lapangan yang lain seperti itu. Tidak ada tuan rumah di pembagian grup, maka ini apresiasi yang luar biasa kepada PSSI. Kita lihat lagi pada pertandingan yang kedua, yaitu PSIS Semarang versus Barito Putra. Ya, Barito Putra sempat tertinggal 3-0 di babak pertama, namun pada akhirnya mereka bisa bermain imbang dengan skor 3-3. Ini juga luar biasa. Ini jarang terjadi di Liga Indonesia, comeback yang luar biasa. Kemudian pada hari selanjutnya di grup 2 atau di grup B, kita lihat lagi bahwa Bayangkara versus Borneo. Ini Bayangkara bisa memenangkan pertandingan 1-0. Ini dari segi materi pemain dan kualitas permainan juga memang layak untuk Bayangkara unggul. Kemudian kita lihat Persija Jakarta. Persija Jakarta dihancurkan oleh PSM Makassar. Ini lagi bukti bahwa yang saya katakan di awal-awal saya mulai bincang tentang sepak bola Persiraja, bahwa kita akui bahwa Persiraja itu pemainnya biasa-biasa saja, tapi bukan itu sebagai jaminan bahwa mereka tidak bisa menang, bukan. Justru dengan pemain lokal, dengan pemain yang sudah terbiasa kerjasama timnya, mungkin Persiraja bisa jadi keluar dan jadi juara, bukan tidak mungkin. Ini dibuktikan oleh PSM Makassar yang berhasil membantai Persija Jakarta. Kita tahu tim ibu kota ini bermaterikan pemain yang sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa pemain di sana yang memang sangat bagus seperti Rico Simajuntak, kemudian juga ada Marcus Simic, kemudian ada Andri Tani di sana. Memang pemain-pemain yang berpengalaman semua ada di Persija Jakarta. Tapi nyatanya di atas lapangan mereka harus mengakui keunggulan PSM Makassar dengan skor telak 2-0. Di hari yang ketiga, ini Madura United versus PSS Sleman. Lagi-lagi Madura United harus bermain sangat luar biasa, harus bekerja keras hingga akhirnya mereka bisa membalikkan keadaan. PSM Madura United maksud kami sempat tertinggal 1-0 atas PSS Sleman, kemudian bisa dibayar di babak kedua dan terjadi lagi gol sehingga PSS Sleman harus mengakui keunggulan dari tim Madura United. Artinya apa? Tim-tim besar lagi-lagi mengalami kesulitan yang luar biasa ketika berhadapan dengan pemain lawan-lawan yang sebenarnya di bawah mereka, tapi memiliki semangat dan kerjasama tim yang sangat luar biasa. Kemudian pertandingan pada malam hari ini saat saya sedang berbicara ini ada Persebaya berhadapan dengan Persik Kediri. Persebaya juga mengalami kesulitan. Mereka mendapatkan kartu merah satu orang pemainnya dan bahkan mereka tertinggal 0-1 dari Persik Kediri. Ini membuktikan bahwa tidak ada klub besar yang main dengan santai di Piala Menpora ini untuk bisa lolos. Semua harus bekerja keras. Bahkan pertandingan saat ini yaitu Persebaya sendiri mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Nah, kita masuk lagi kepada poin mengapa saya katakan bahwa Persiraja bisa saja juara.
Ini yang saya katakan bahwa Persiraja hari ini bermaterikan pemain-pemain lama yang memang sudah begitu padu, dan kita tahu ada beberapa pemain asing yang kemudian bergabung ya, seperti Osmane Fane, kemudian ada Dukarmo, kemudian ada Samir Ayas, kemudian juga ada pemain naturalisasi seperti Silvio Escobar. Ini akan melengkapi kekuatan Persiraja Banda Aceh, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan lantak laju bahwa Persiraja Banda Aceh akan menjadi tim kuda hitam yang saya pikir patut diperhitungkan oleh lawannya, patut diwaspadai oleh lawan-lawannya, apalagi Persita Tangerang. Persita Tangerang ini saya kira mereka sangat mengkhawatirkan kekuatan dari Persiraja Banda Aceh ini, karena memang Persiraja Banda Aceh memiliki semangat juang, kerjasama tim yang sangat luar biasa. Tapi di barisan pertahanan kita kehilangan Adam Mitters misalnya, tapi itu tidak apa-apa. Masih ada Ganjar Mukti di sana, masih ada Asep Budi yang siap menggantikan, masih ada Luis Irsandi di sana, dan Tri Rahmat juga ada di sana. Saya kira Persiraja Banda Aceh bisa jadi juara asalkan dengan bermain tetap mengikuti instruksi dari Coach Henry Silo, dan kemudian tetap menjaga ritme permainan, sabar, dan kemudian melakukan counter attack, serangan balik yang cepat. Saya kira bukan mustahil bagi Persiraja Banda Aceh bisa juara. Dan kita lihat semua tim-tim besar di Piala Menpora ini mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan tim-tim yang bermaterikan pemain-pemain lokal yang memang mereka merupakan pemain lama yang sudah ada di klub itu. Jadi itu sebuah keuntungan bagi klub itu juga, bahwa mereka memiliki pemain lama yang memiliki semangat juang yang sangat luar biasa bagi timnya. Salah satunya adalah Persiraja Banda Aceh. Saya jadi semakin optimis. Saya yakin kawan-kawan pecinta Persiraja semua besok akan menyaksikan pertandingan Persita Tangerang berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh pada jam 3 sore. Kawan-kawan juga nanti akan saya informasikan linknya. Nanti ada saya tambahkan di deskripsi video ini saja link live streamingnya. Nanti juga ada grup WA-nya, kawan-kawan silahkan gabung saja di link deskripsi video ini. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah mensupport dan mendukung channel ini terus berkembang. Kawan-kawan dari Aceh Timur, Langsa, PD Jaya, kemudian PD, kemudian Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Simelu, Abdia, Singkil, semuanya Aceh Selatan yang telah mensupport channel ini dan menonton iklan tanpa skip, karena itu merupakan dukungan moral bagi channel ini agar terus bisa berkembang. Kita akan bicara santai, bicara tentang sepak bola, kita bicara tentang Persiraja. Terima kasih kawan semuanya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lantak laju, salam Persiraja juara.